dalam mempelajari sebuah platform yang cukup menarik untuk memancing minat belajar peserta didik yang bernama Wordwall. Langsung saja kita ketik di mesin pencarian dengan wordwall.net. Ketika sudah masuk, kita langsung membuat akun lalu langsung membuat materi atau soal pembelajaran menggunakan Wordwall. Caranya tinggal klik sign up to start reading yang berada paling bawah, lalu masuk dengan email Google atau email belajar yang teman-teman punya dengan mengklik sign in with Google. Setelah mengklik sign in with Google dengan akun Google teman-teman akan langsung masuk ke beranda utama Wordwall. Selanjutnya, teman-teman langsung mengklik sebuah kotak yang berada di tengah dengan tulisan Create Your First Activity Now. Setelah itu, teman-teman akan langsung masuk ke menu yang menawarkan banyak sekali bentuk atau template yang bisa kita gunakan dan sesuaikan dengan aktivitas yang diinginkan di dalam kelas. Jadi, di pojok kiri pertama ada bentuk match up, yang mana bentuknya meminta peserta didik untuk drag and drop atau tarik dan taruh dari kiri ke sebelah kanan untuk mencocokkan dengan kata yang telah teman-teman sediakan di sebelah kanan. Di sebelahnya ada model kuis. Bentuknya seperti pertanyaan-pertanyaan multiple choice dan bisa diberikan jawaban benarnya di salah satu pilihan dari beberapa yang telah disediakan. Di sebelahnya lagi ada open the box. Teman-teman bisa membuat sesuatu seperti tulisan atau pertanyaan di balik setiap kotak-kotaknya dan peserta didik bisa memilih kotak mana yang mereka mau buka. Dan mereka bisa menjawab pertanyaan yang telah disediakan di balik kotak yang mereka pilih. Kemudian, sentence ensemble. Bentuknya menata kalimat. Jadi, peserta didik bisa drag and drop atau tarik dan taruh menata kalimat menjadi bentuk yang benar. Selanjutnya ada flashcard. Bentuknya seperti flashcard pada umumnya, yaitu ada pertanyaan di depan dan jika diklik di bagian belakangnya ada jawaban. Berikutnya ada random wheel. Bentuknya memilih sesuatu secara acak. Teman-teman bisa menggunakannya untuk menaruh nama anak-anak atau juga bisa menggunakannya untuk pertanyaan-pertanyaan di dalam kelas. Misalnya nih, teman-teman mau menggunakannya sebagai exactions atau sebagai model untuk mereview di awal pembelajaran. Teman-teman bisa menggunakan random wheel untuk meletakkan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman inginkan di opsinya. Find the match, bentuknya memilih jawaban yang benar dengan cara memilih dari opsi yang ada. Untuk group short, ini drag and drop juga untuk mengkategorikan ke kategori yang tepat atau bisa dibilang mengelompokkan. Di sebelahnya ada missing word. Peserta didik bisa drag and drop mengisi kolom yang kosong atau seperti fill in the blank, tapi menggunakan drag and drop atau tarik dan taruh. Kemudian masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya seperti anagram yang bentuknya seperti menarik lalu meletakkannya pada posisi yang tepat sehingga dapat terbaca kata-katanya. Untuk word search, itu seperti mencari kata-kata di dalam tumpukan huruf. Sementara untuk game show quiz, ini bentuknya mirip dengan quiz, yaitu ada pertanyaan multiple choice, hanya saja ada waktu yang diberikan dan juga ada bonus soalnya. Selanjutnya, matching pairs. Bentuknya mencocokkan, tapi mencocokkan antara pasangan yang satu dengan lainnya. Di sebelahnya ada crossword. Bentuknya seperti teka-teki silang dan menjawab dengan clue yang telah tersedia dan bisa memilih jawabannya di dalam kotak tersebut atau kotak yang telah tersedia. Untuk label diagram ini, bentuknya drag and drop pin ke titik-titik yang tepat di dalam gambar. Random cards, bentuknya seperti random wheels tapi bentuknya adalah kartu. Untuk guess the letters, bentuknya peserta didik diminta menebak letter atau huruf apa yang tidak ada di layar seperti fill in the blank tapi ini seperti bentuk letter. Untuk flip tiles, bentuknya jika diklik maka akan berputar dan bagian depan belakangnya bisa diberikan angka dan pertanyaan. Untuk versi free-nya, teman-teman bisa menggunakan semua fiturnya ini. Sedangkan
Sedangkan untuk versi yang berbayar, ada model atau bentuk tambahan lagi yang pastinya bentuk-bentuk interaktif yang jauh lebih menarik lagi. Tapi berhubung saya adalah pengguna gratisan, jadi saya tidak bisa mengakses fitur-fitur berbayar tersebut. Langsung saja kita coba salah satu dari beberapa fitur gratisannya teman-teman. Tapi sebelum itu, saya ingin memberitahu pada teman-teman bahwa teman-teman hanya bisa membuat 4 aktivitas dalam satu akun yang free atau gratisan. Oke, kita coba aja ya. Misalkan kita mau mencoba match up. Langsung aja diklik bentuk template yang sesuai dengan aktivitas yang ingin teman-teman lakukan. Nah, kita langsung aja coba. Setelah teman-teman klik, teman-teman bisa menuliskan ini aktivitasnya apa. Misalkan saya menuliskan ini adalah kuis yang pertama. Seperti itu ya keywordnya. Misalkan saya mau mengajarkan pelajaran sosial mengenai lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi saya tuliskan di sini. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan suara dan juga bisa menambahkan gambar. Itu ya, kalau menambahkan gambar, kita bisa langsung aja type di sini dan kita search. Ya, ini udah kelihatan. Nah, ini menambahkan gambar seperti ini ya, teman-teman sekalian. Kemudian untuk yang lainnya kita juga bisa tambahkan. Oh, wow! Nah, ini contohnya. Kemudian matching definition-nya sendiri apa? Mengadili berdasarkan undang-undang, legislatif adalah membuat undang-undang, dan eksekutif melaksanakan undang. Nah, ini contohnya ya. Ini juga bisa teman-teman tambahkan gambar. Nah, ini kalau mau menambahkan jumlah, teman-teman bisa klik di sini di add an item. Kemudian kalau sudah membuat soalnya, ya silahkan di done seperti itu. Nah, kalau sudah, ini sedang membuat linknya ya, teman-teman bisa bagikan. Nah, ini kalau kita start, seperti ini ya bentuknya. Jadi kita bisa drag and drop langsung, misalkan melaksanakan undang-undang eksekutif, membuat undang-undang legislatif, mengadili yudikatif, kita submit. Nah, langsung jawabannya bisa langsung tampak gitu ya. Ini benar semua atau bagaimana? Itu contohnya kita menggunakannya dalam kelas. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membagikan aktivitas ini kepada anak-anak? Teman-teman bisa share, kemudian publish. Nah, link ini bisa dibagikan kepada anak-anak atau juga teman-teman bisa bagikan di Google Classroom mereka. Dan anak-anak nanti bisa langsung mengerjakannya dengan cara start di sini. Sama ya seperti tadi. Dan kalau teman-teman lihat di bagian bawah, ini juga ada setting yang teman-teman bisa atur. Kita scroll ke bawah ya. Misalkan kita mau membuat timer nih, pakai timer atau enggak. Nah, timernya ini count up atau count down. Misalkan tanpa timer kita bisa klik none. Kalau misalkan kita mau count up, kayak seperti yang tadi saya letakkan di sini ya, ini timernya berjalan terus ke atas, artinya count up. Atau teman-teman mau count down, memberikan waktu tertentu, misalkan waktunya hanya 5 menit. Nah, itu tinggal diatur di sini teman-teman sekalian. Kemudian ini adalah untuk pilihan layout, jadi bisa pilihannya bisa kiri kanan atau atas bawah. Kita juga bisa atur apakah setiap kali anak-anak bermain itu selalu sama layoutnya atau berbeda setiap kali permainan. Kemudian di saat akhir permainan mau nggak ditunjukkan jawaban benarnya, gitu ya. Kemudian kita tinggal apply to this activity. Nah, itu tinggal begitu, ini udah mengubah bentuk atau teman-teman lihat kalau bentuk layoutnya juga berbeda. Kemudian ini settingan waktu 5 menitnya juga berjalan. Nah, yang ini pengerjaannya caranya dengan menggeser ininya ya, tilesnya nih. Misalkan yang melaksanakan undang-undang tadi eksekutif, yang bagian untuk mengadili adalah yudikatif. Kemudian kita submit. Nah, ini contoh layout yang berbeda dari match up itu sendiri, teman-teman sekalian. Pengaturan settingnya sama di bawah. Untuk semua tipe soal yang teman-teman pilih, teman-teman
ada settingan waktu dan lain-lainnya, itu ada di bagian bawah ini ya rekan-rekan sekalian. Oke, itu contoh yang pertama apabila kita menggunakan model match up. Kita coba satu lagi ya rekan-rekan sekalian. Langsung aja klik yang kanan atas di bagian Hit Activity, kembali ke ini lagi ya, kita bisa menggunakan sampai 5 resources apabila kita menggunakan yang free. Teman-teman sekalian, ini hacknya adalah teman-teman pilih bentuk-bentuk yang teman-teman paling sering gunakan. Nanti kalau teman-teman mau pakai lagi, tinggal edit aja kontennya. Itu hacknya ya kalau kita mau terus-terusan pakai akun yang free. Tapi ya tentu saja pilihannya kita cuma bisa bermain dengan 5 templates, nggak bisa memilih terlalu banyak. Begitu. Misalkan bentuk yang kedua adalah quiz ya rekan-rekan sekali. Ini bisa sama, tinggal kita masukkan aja title-nya, kemudian pertanyaannya, kemudian pilihan jawabannya, kemudian jawaban yang benar apa, kita tambah lagi question-nya, pilih jawaban benarnya dan seterusnya. Kemudian kita tinggal klik done. Sama dengan yang tadi, sebelum dibagikan, teman-teman mau berganti optionnya dulu. Apakah mau menggunakan timer? Apabila menggunakannya tidak menggunakan, tinggal di setting di none. Apabila menggunakan, tinggal pilih countdown. Kemudian kita atur waktunya. Kemudian ada live-nya nggak ini? Anak-anak bisa berapa kali salah atau unlimited? Pertanyaannya di shuffle atau tidak? Jawabannya di shuffle atau tidak? Kemudian ada nilai yang langsung keluar atau tidak, di end of game-nya kelihatan jawaban benarnya atau tidak, latest on answer-nya ada ABC-nya atau tidak ada ya. Kemudian kita tinggal apply to this activity. Oke, kemudian sekali lagi sama untuk sharingnya, tinggal kita publish. Teman-teman sekalian bisa tinggal copy link ini dan membagikannya kepada anak-anak. Nanti bentuknya ya, ini bentuknya quiz ya teman-teman, jadi tinggal klik siapa yang benar, jawaban yang benar. Nah, kemudian langsung ini ya, proceed ke pertanyaan yang kedua. Nah, jadi langsung seperti ini prosesnya. Anak-anak juga bisa langsung kelihatan, more show answer juga bisa gitu ya. Jadi bisa untuk melakukan review juga dengan mudah teman-teman. Oke, itu adalah untuk bentuk yang kedua. Teman-teman bisa bereksplorasi dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Sekali lagi pilih, ada banyak, tetapi secara general pembuatannya sangat amat mudah ya rekan-rekan sekalian. Teman-teman tinggal sama masukin aja judulnya atau title-nya dari aktivitas tersebut, tinggal masukkan soal atau masukkan aktivitas atau jawaban yang diinginkan. Oke, semoga membantu tutorial Woodwall kita kali ini, dan silakan teman-teman gunakan 5 resources-nya dengan sebaik-baiknya. Silakan pilih bentuk template yang tidak ada atau jarang teman-teman mendapati di platform-platform lainnya, dan nanti teman-teman tinggal edit aja kontennya untuk digunakan secara terus-menerus apabila memang teman-teman tidak mau upgrade ke akun yang berbayar.